ya. Dedek. Baik, sebelumnya ini kayaknya tanpa asing ya. Bagi teman-teman yang Ikhwan mungkin, untuk yang Akhwan kayaknya asing ya, karena kita sudah sering bertemu. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Fitri, Angkatan 18, jurusan Perbankan. Di sini saya bersama rekan saya, Faidila Khairunisa, biasa disapa Kak Ica ya. Nah, kami di sini dalam rangka membantu Ustadz Duha untuk mengisi mata kuliah SPEI atau Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam di pertemuan 4, karena beliau sedang berhalangan hadir ya, untuk hadir ya. Sudah disampaikan di grup SPEI tadi siang. Nah, mungkin itu aja ya kali ya, perkenalan singkat kita, karena tidak ada yang perlu diperkenalkan, disampaikan untuk perkenalan ini. Baik, rekan-rekan, mari kita lanjutkan perkuliahan SPEI ini, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, pertemuan 4, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan evaluasi ya, pertemuan sebelumnya. Itu Ustadz Duha kan ngasih tugas ya, di GCR. Ini saya kok belum bisa share screen GCR ya. Sebentar ya. Ya, nggak bisa share screen GCR-nya. Oke, kita evaluasi ini aja ya, karena saya nggak bisa share screen GCR, jadi GCR-nya lewat HP. Untuk pertemuan pertama itu kan tugasnya membuat topik, terus kemudian pertemuan kedua itu menyusun abstrak, terus kemudian pertemuan minggu lalu itu manajemen referensi. Nah, buat teman-teman yang belum mengumpulkan, segera ya, di sini ada yang belum mengumpulkan itu. Bentar ya. Oh ya, kemudian untuk presensi seperti biasa ya. Biasanya kalian kalau presensi di mana? Di room chat Zoom atau di grup? Room chat Zoom, Kak. Oh iya. Iya. Seperti biasa ya, berarti di room chat Zoom silahkan kalian melakukan presensi. Ini saya kan ada kendala sinyal ya. Mungkin Kak Ica bisa menyampaikan evaluasi pertemuan kemarin. Ini saya buka GCN nggak bisa, Cak. Mungkin Ica dulu ya yang melakukan evaluasi pertemuan kemarin. Ya, suaranya terdengar jelas kan? Maaf ya kalau ada background keributan. Ya, jadi pertemuan minggu lalu tuh kan ini ya, sebentar saya. Yang pertama yang belum buat topik ya, dikumpulkan di GCR pertemuan 1. Terus yang kedua yang sudah buat topik, buat abstrak ya, dan kata kuncinya di pertemuan kedua. Sama yang kemarin terakhir itu download Mendeley, terus tuh masukin artikel yang Abi gitu ya, baru dikonekin ke Word, sama resume singkat materi sejarah ekonomi. Nah,
kalau dilihat ya kemarin itu masih sedikit ya yang mengumpulkan baru 6 orang gitu. Ada yang mengumpulkannya masih resume aja, ada yang sudah lengkap. Tolong yang lain bisa bisa dilengkapi ya. Gitu. Saya mau share screen juga nggak bisa. Padahal enak kalau misalnya bisa share screen ya. Gitu. Jadi ia mengumpulkannya ada resminya, ada mungkin kalau misalnya ada punya ini ya, kalau saya lihat ada punyanya Kak Fitria, Zakiatul Fauziah ini. Nah, mengirim screenshot Mendeley-nya, mengirim screenshot MS Word-nya yang sudah terkonek ke Mendeley, sama resume-nya gitu. Bagi teman-teman kan ada yang masih resume aja, bisa dilengkapi yang tadi Mendeley-nya. Gitu. Udah. Ya gitu ya teman-teman. Sama yang pertemuan sebelumnya juga bisa dilengkapi. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa ini bertanya gitu kan sama Mbak Fitri, sama saya, sama Abi Duha, seperti itu. Ya mungkin evaluasinya itu aja ya Kak, karena insya Allah teman-teman juga sudah paham ya terkait ini tugasnya kan, instruksinya insya Allah jelas. Seperti itu. Ya mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Fitri. Ya, terima kasih Kak Ica. Oh ya, ini beberapa ada yang saya jadikan co-host ya, Sabrina sama Syafira. Itu nanti bagian admit teman-temannya ya. Oke, teman-teman, itu ya terkait evaluasi sebelumnya. Jadi yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan gitu kan. Karena kalau misalkan kita numpuk, nanti sampai UTS, ya kalian sendiri akan repot kan. Ya seperti biasa lah ya, konsekuensi dari penumpukan tugas itu seperti apa ya. Terus kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan, yaitu ya bisa ditanyakan ke saya, Kak Ica, terus kemudian ada Kak Yuni, atau bisa langsung ke Ustadz Duha, seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke materi, kita lanjut perkuliahan pertemuan 4 sejarah pemikiran ekonomi Islam periode Khilafah Bani Umayyah. Ini share screen-nya udah muncul ya? Muncul Kak. Sudah muncul Mbak. Ya. Ya, Khilafah Bani Umayyah terjadi masa pasca Khulafaur Rasyidin di periode tahun 650 sampai 750-an Masehi kurang lebihnya. Pusat pemerintahan di Mesir dengan 14 orang khalifah silih berganti dari keturunan Umayyah. Khalifah yang masyhur itu diantaranya ada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada era Bani Umayyah ini masih menerapkan sistem ekonomi Islam dalam semua bidang ekonomi sebagaimana diwariskan dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Tema kajian ini didominasi oleh stabilitas politik dalam negeri dan perkembangan politik luar negeri hingga wilayah Islam mencakup seluruh Jazirah Arab, dataran Asia Tengah, Afrika Barat, hampir melintas menyeberang Ya, kita lanjut ya, mohon maaf. Melintas menyeberang Eropa. Nah, tema ekonomi yang dominan adalah percetakan mata uang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini katakan bagian dari
bukan bagan ya, diagram dari Khalifah Bani Umayyah atau pemerintahan Umayyah ya. Nah, yang pertama itu Khalifah yang pertama itu Muawiyah, terus kemudian yang kedua itu Yazid, ketiga Muawiyah, keempat Abdullah bin Zubair bin Awam, terus kemudian kelima itu ada Abdul Malik, keenam ada Walid, ketujuh ada Sulaiman, kedelapan ada Umar. Nah, Umar ini yang paling gemilang ya, yang paling terkenal ya, dan mengalami kegemilangan juga dalam bidang perekonomian pada saat itu. Terus kemudian yang ke-9 itu ada Yazid, yang ke-10 itu ada Hisham, yang ke-11 ada Walid, terus kemudian yang ke-12 itu ada Yazid, yang ke-13 itu ada Marwan. Nah, ini sebenarnya ada yang ini ya, ada yang tertinggal, kalau nggak salah itu Ibrahim bin Walid di nomor 13, terus kemudian yang terakhir 14 itu ada Marwan. Jadi total ada 14 khalifah di Bani Umayyah. Nah, ini ada wilayah gambaran ya, peta pemerintahan Bani Umayyah. Nah, ini meliputi Afrika ya. Dan memang yang paling menonjol pada pemerintahan Bani Umayyah ini itu adalah futuhatnya gitu kan. Nah, adapun wilayahnya ini sudah banyak ya yang sudah ditaklukkan, diantaranya itu mulai dari Afrika Barat, terus kemudian Jazirah Arab, sudah pasti ya Jazirah Arab, terus kemudian Asia Tengah, dan bahkan ada yang meriwayatkan sampai kepada wilayah Nusantara seperti itu. Terus kemudian kita masuk pada periode Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 661 sampai 679. Ini saya off cam ya, nggak apa-apa ya. Nah, pada periode Muawiyah bin Abi Sufyan ini beliau menjadi khalifah pasca Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wafat. Nah, pada saat itu didirikan Baitul Hikmah sebagai gedung pusat kajian, perpustakaan, dan penterjemahan berbagai buku-buku kuno dari Yunani, Romawi, Persia. Khalifah Muawiyah pencetus pendidikan dasar dalam bentuk madrasah atau sekolah. Naskahnya terdapat di Pusat Kajian Ilmiah Damaskus. Nah, dalam kebijakannya di bidang ekonomi tidak ada yang menonjol kecuali pos pendapatan negara semakin menambah kas perbendaharaan karena futuhat yang dilakukan terus-menerus sehingga wilayah Islam semakin luas. Itu tadi ya yang tadi saya sampaikan bahwa memang yang menonjol dari Umayyah ini itu adalah futuhatnya gitu. Terus kemudian pada periode Abdul Malik bin Marwan terjadi di tahun 692 sampai 705 Masehi. Nah, pada saat itu membuat bahasa Al-Quran menjadi bahasa resmi negara dengan melakukan Arabisasi di setiap perkantoran sampai sekecil-kecilnya, yaitu nama warga negara yang bukan keturunan Arab menjadi Arab. Nah, terus kemudian pada kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan ini juga dengan sengaja menuliskan kalimat syahadallahu annahu la ilaha illahuwa, yang artinya syahadallahu, Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dirinya Allah. Nah, dalam lembaran-lembaran papirus membuat Kaisar Romawi marah sebab Romawi banyak membutuhkan papirus dari negeri Arab. Jadi di sini tuh ada ya kasus menarik dari perdagangan luar negeri di masa Abdul Malik bin Marwan ini, di mana ekspor papirus. Nah, jadi sejak ditulisnya syahadallahu annahu la ilaha illa huwa ini tadi, illahuwa ini di lembaran-lembaran papirus, ini Romawi itu marah gitu kan. Karena yaitu tadi, karena dia banyak membutuhkan papirus dari negeri Arab gitu kan ya. Nah, terus kemudian dia tidak mau membeli. Nah, maka di situ sempat ada perang dagang yang dimana mata uang gambar Romawi sama Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini untuk tidak dicetak gambar Romawi gitu kan.
sama khalifah. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini itu menyuruh mata uang itu untuk tidak dicetak gambar uang sebagaimana Romawi itu tadi gitu kan. Nah, kemudian ini kan sama-sama tidak mau ya. Romawi juga tidak mau gitu kan ya. Dengan cetakan itu tadi gitu kan. Terus kemudian si Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik, pemerintahan Umayyah juga tidak mau gitu kan ya. Maunya ya uang itu dicetak sebagaimana yang menciri khaskan praktek ekonomi Islam gitu. Akhirnya mereka sama-sama tidak mau. Jadi pada saat kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan ini itu sempat tegang ya hubungan antara Romawi sama Umayyah. Nah, terus kemudian Khalifah mencetak dinar dengan kepingan bertuliskan kalimat tauhid Qul huwallahu ahad di atas satu sisi dan sisi lain la ilaha illallah. Adapun dalam dirham dengan tulisan Muhammadun Rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq. Nah, jadi itu ya terjadi perubahan ya. Dinar itu tadi dicetak dengan tulisan Qul huwallahu ahad yang semula tadi gambar Romawi gitu. Nah, ini peristiwa yang menarik ya pada saat di kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Terus kemudian standar emas dan perak di masa Abdul Malik. Tidak ada zakat bagi emas kurang 20 miskol. 20 miskol dari hadis. Kemudian setiap 20 dinar zakatnya setengah dinar menurut Ali bin Abi Thalib. 1 dinar sama dengan 1 miskol, 1 dinar sama dengan 4,25 gram, maka 20 dinar sama dengan 85 gram, setengah dinar 2,125 gram. Dijadikan timbangan dirham sesuai dengan hitungan zakat dengan maksud agar tidak sulit dalam perhitungannya, yaitu menjadikan 1 dirham sama dengan 6 dawanik, sehingga 10 dirham sama dengan 7 miskol. Tidak ada zakat yang kurang dari 5 uqiyah menurut hadis. 20 dirham atau 595 gram zakatnya sama dengan 5 dirham menurut Ali atau 14,875 gram. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham, 1 dirham sama dengan 2,975 gram. 10 dirham sama dengan 7 miskol, 1 miskol sama dengan 4,25 gram, dan seterusnya. Nah, kemudian dibuat kantor juga secara khusus mengurusi kharaj. Kharaj itu adalah pajak atas tanah taklukan. Dan kantor keuangan untuk menuliskan hitungan dan angka-angka, nama-nama tanah, besarnya hasil panen, dan kharaj. Seperti itu. Terus kemudian pada periode Walid bin Abdul Malik, di tahun 705 sampai 700 Masehi, dikuatkan. Di mana Al-Walid ini, anaknya ya, itu melarang peminta-minta untuk meminta-minta. Ia mengatakan di Baitul Mal ada uang cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka mempunyai jatah uang tersendiri. Ekonomi pada masanya sangat maju, banyak ditopang dari hasil bumi ketimbang rampasan perang. Maka pada masanya banyak perbaikan tanah-tanah, terutama yang berupa rawa-rawa yang dikeringkan. Terus kemudian mendirikan rumah sakit untuk penderita kusta, ada petugas khusus yang menuntun setiap orang buta, kemudian memberi 1 pembantu bagi orang yang tidak bisa berdiri, menerangi setiap jalan yang dilalui orang, sehingga di kota Damaskus itu menjadi kota yang gemerlapan ya ketika malam gitu. Terus kemudian memperbaiki setiap jalan yang rusak juga di luar kota Damaskus. Jadi nggak hanya di Damaskus ya yang diperbaiki jalan-jalan itu, tapi juga di luar kota Damaskus. Dan membangun sumur-sumur untuk pengambilan minyak. Nah, ini pada periode Abdul Malik. Terus kemudian di periode Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang paling masyhur ya. Di pemerintahan Bani Umayyah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Dari Umar bin Asid, ia berkata, Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya selama 30 bulan, artinya 2 tahun lebih ya, 2 tahun 6 bulan ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memerintah sampai 2 tahun 6 bulan. Dan demi Allah, di saat ia meninggal, maka sungguh orang ini telah memberikan kepada kami
atau negara harta atau devisa yang banyak, yang sangat banyak. Dan saat pintu-pintu mereka diketuk untuk diberi zakat, mereka malah menolaknya dan mengatakan Allah telah mencukupi kami dengan karunia-Nya. Artinya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, di pusat ibu kota pada saat itu ya, sudah tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Insya Allah ya. Kegemilangannya itu sampai zakat itu tuh nggak tahu mau didistribusikan kemana gitu kan. Serang makmurnya, apa sih serangnya? Apa ya istilahnya kalau aku sih ya nyebutnya serang ya, maksudnya tuh kayak saking banyaknya ya orang-orang yang mampu sampai zakat tuh nggak tahu mau didistribusikan kemana gitu. Seperti itu. Terus kemudian masa perbaikan dari penyimpangan praktik sistem ekonomi Islam yang dilakukan para pendahulunya seperti menghapus jizyah atau pajak atas warga khilafah yang non-muslim padahal sudah mu'alaf. Nah, jadi masa perbaikan dari penyimpangan praktek sistem ekonomi Islam yang dilakukan para pendahulu itu misalnya ini ya, pemungutan jizyah ya. Pemungutan jizyah itu adalah pajak atas warga khilafah yang non-muslim, zimmi. Padahal yang sudah mu'alafnya dia itu yang sebelumnya kafir zimmi, terus kemudian dia mu'alaf. Nah ini dulu dipraktekkan oleh pemimpin yang terdahulu, yaitu Gubernur Abdul Malik di wilayah Irak, yaitu Al-Hajjaj. Nah kenapa gitu kan? Karena menurutnya gitu kan ya, pendapatan negara dari jizyah itu berkurang disebabkan banyaknya non-muslim yang masuk Islam. Namun Al-Hajjaj memandang bahwa itu merupakan usaha non-muslim dalam menghindari jizyah gitu kan. Nah, terus kemudian pada masa Umar jizyah terhadap mu'alaf itu dihapuskan. Karena memang hukum asalnya itu kan ya jizyah itu kan untuk ini ya, kafir zimmi ya, kafir atau non-muslim. Yang mana yang dia itu tunduk kepada negara Islam pada saat itu gitu kan. Nah, karena ketika dia itu sudah mu'alaf, sudah masuk Islam gitu kan, maka jizyah itu tadi dihapuskan pada masa Umar gitu kan. Yang sebelumnya pada masa Abdul Malik ini tetap diberlakukan ya, tetap diberlakukan meskipun dia itu sudah mu'alaf gitu kan. Tapi diperkuat lagi, ada perbaikan dari penyimpangan itu tadi di masa Umar sehingga jizyah itu tadi dihapuskan gitu. Nah, kesimpulannya, kantor pengurus Kharaj termasuk dalam ilmu ekonomi Islam sebab hal ini adalah perkara tata cara teknis dalam urusan harta barang. Diwan diambil melalui metode Islam sehingga ilmu tentang bentuk perkantoran administrasi bisa diadopsi menjadi ilmu ekonomi Islam. Mungkin itu ya penjelasan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam periode Bani Umayyah. Sebenarnya banyak sekali ya pembahasan dari Bani Umayyah ini, sejarah perekonomiannya. Cuman ini mungkin cukup ya untuk dijadikan pengantar SPEI siang ini. Silakan kepada teman-teman jika ada yang belum jelas. Jika ada yang belum jelas ya, boleh ditanyakan. Nanti kalau misalkan kurang memuaskan, silahkan tanya langsung di grupnya ya. Mungkin itu dulu ya penjelasannya ya dari saya. Mungkin dari teman-teman angkatan 2020 ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas barangkali? Ya, sepertinya udah jelas ya, Kak Ica. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusunan artikel ya, yang nanti akan menjadi tugas teman-teman di pertemuan ini. Nah, nanti akan dijelaskan langsung oleh Kak Ica terkait penyusunan artikel. Silakan Kak Ica. Ini share screen ya? Iya, Kak. Yang fotonya itu dulu ya, Cak ya? Iya, boleh. Yang terangkap paper itu.
Ini enggak sih? Ini Dia enggak, kan Cak? tadi yang sebelahnya. Oh, sebelahnya. Ya, Sebentar ya. yang kerangka paper. Ha. Aduh. Sebentar. Yang sebelahnya itu ini ya, Cak. Oh, ini deh. Yang tabel. Yang biru itu ya. Yang Yang ini kan? tengah itu, yang tengah. Oh, Iya, yang yang ini. tengah. Putih, ha. Yang tabel. Ya, Sebenarnya sama sih Silakan. semuanya. Cuman kalau yang itu lebihan. silakan, Cak. Oh, iya. Kayaknya belum kebuka deh, Mbak Fitri. Apa di aku aja? Teman-teman udah muncul belum screen-nya? Belum. Belum, Kak. Belum ya. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Pelan-pelan aja. Iya, teman-teman. Ini ya. Tadi apa namanya artikel ya, teman-teman. Belajar buat artikel. Teman-teman kan kemarin sudah ini ya. Udah muncul belum? Maaf ya, aku potong. Nggak apa-apa. Udah muncul belum? Di aku belum. Nggak tahu. Belum. Aku belum ya. Apa di ya, matiin dulu share screen. Bentar ya, aku coba lagi. Harusnya muncul nggak sih ini? Muncul, Kak. Oh, iya. Berarti di Ica ya? Muncul, Kak. Tapi file-file. Oh, masih bentuk file. Maksudnya belum kebuka gambarnya juga. Masih belum, maksudnya gimana sih? Gambarnya belum ini tah? Belum Ya, belum full. kebuka. Belum. Masih di Filenya aja berkas, yang di ini. folder. Mana ya? Sebentar ya. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya ada di grup sih, teman-teman juga bisa lihat. Nah, alhamdulillah. Udah tah? Sudah, Kak. Iya kan? Mantap, Dari tadi mantap. emang udah kayak gini. Mungkin jaringan kali ya? Iya, jaringan. Ya, Nggak apa-apa. lanjut, Cak. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ya, teman-teman, ini sebenarnya mungkin ada ya di grup. Cuman ya kan teman-teman selanjutnya kan ini ya, menyusun artikel. Kan tadi di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah buat topik teman-teman masing-masing. Terus tuh buat abstrak gitu kan. Sama manajemen referensi gitu. Dimana nanti ya referensi yang teman-teman cari, artikel jurnal yang teman-teman masukin Mendeley itu nantinya akan teman-teman gunakan gitu kan untuk menyusun artikel. Itu. Nah, kalau dilihat berdasarkan tabelnya itu, teman-teman kan udah buat abstraknya nih, gitu. Itu kan jelas ya, di abstraknya itu ada apa aja gitu. Ada tujuannya, ada metodologinya gitu kan, ada hasilnya gitu kan, sama kesimpulan tuh sudah masuk di abstrak semua gitu. Karena kan kalau abstrak kan gambaran global ya, gambaran global dari artikel teman-teman itu sendiri gitu. Dan nggak banyak hanya 200 sampai 250 kata kalau nggak salah. Makanya kalau teman-teman lihat di samping itu ada konten, itu kan ada komponen, ada konten. Komponennya kan misalnya purpose kan tujuan. Itu 1 kalimat, metodologi mungkin 3 sampai 4 kalimat. Ini hanya gambarannya aja gitu kan. Selebihnya kan kembali ke teman-teman ya, menyusunnya seperti apa. Tapi secara ini penyusunannya di sini ya seperti ini kalau abstrak gitu. Lalu masuk kepada body of paper gitu. Nah, ini yang akan teman-teman buat nih di pertemuan selanjutnya gitu kan, tugas artikelnya gitu. Yang pertama itu kan kemarin kan sudah pernah saya sebut juga gitu ya, ini pertemuan pertama itu yaitu IMROT ya, ada introduction, ada metodologi gitu kan, ada research, ada result gitu, ada discussion gitu. Nah, lalu hal pertama gitu yang teman-teman susun adalah introduction gitu ya, setelah abstrak itu.
yang disesuaikan dengan topik teman-teman masing-masing gitu. Nah, nanti ada sih contoh artikel yang saya buat bersama teman-teman yang saat itu juga materinya materi SPI juga ya. Kalau judulnya itu nanti bisa Mbak Fitri tunjukkan ya Mbak, tapi nanti topiknya itu kan kebijakan ekonomi pada masa kegemilangan Islam Umar bin Abdul Aziz, yang kebetulan sama ya materi kita pada hari ini gitu. Nah, yang pertama tuh kan ada introduction. Di introduction ini gitu kan, gimana sih Kak nyusun introduction itu? Introduction ini kan artinya pendahuluan ya. Susah sih tidak gitu ya. Maksudnya kalau kita memahami apa yang akan kita isi gitu ya di introduction itu, yang pertama kan ada our understanding of the world gitu. Maksudnya adalah pemahaman kita terkait topik yang kita ambil, yang masih secara menyeluruh gitu. Misalnya ini saya kan mengambil topiknya kebijakan ekonomi pada masa kegemilangan Islam Umar bin Abdul Aziz gitu. Berarti di bagian pendahuluan gitu kan, nanti saya akan menggambarkan gitu kan bagaimana pada masa itu kan pada masa Bani Umayyah ya. Nah, berarti kita bukan subuhkan ya, maksudnya kita tampilkan gitu kan, ditampilkan gitu kan pemahaman kita terkait ini masih yang dalam bentuk global gitu kan. Lalu apa yang kita ketahui, yang kedua kan what is unknown gitu kan. What is the gap we want to fill? Maksudnya adalah apa yang menjadi topik pembahasan teman-teman nanti gitu kan, apa yang teman-teman akan bahas gitu. Oh, misalnya kalau di artikel saya kan terkait ini ya, untuk menunjukkan kegemilangan pada saat itu gitu kan, bahwasannya memang pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintah gitu kan, ternyata kebijakan ekonominya gemilang gitu. Nah, di situ yang menjadi titik tumpu yang teman-teman akan bahas gitu. Lalu yang terakhir adalah how and why gitu. How and why should we fill the gap? Maksudnya adalah bagaimana teman-teman menunjukkan gitu kan. Kalau saya kan nanti hasil akhirnya untuk membuktikan gitu bahwasannya pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintah, oh ternyata benar gitu, memang gemilang gitu. Nah, jadi secara sederhana kalau misalnya teman-teman pusing gitu ya introduction ini ya bagaimana pengenalan artikel teman-teman yang akhirnya mendapat nanti kesimpulannya tuh itu gitu. Mungkin teman-teman pusing ya dengan bahasa saya, tapi secara sederhananya seperti itu gitu. Nanti kan saya tunjukkan ya, nanti Mbak bisa tunjukkan introduction-nya supaya teman-teman bisa tergambar bagaimana gitu kan pendahuluan gitu. Apalagi kalau teman-teman baca artikel ya, kan teman-teman sudah ini ya mencari referensi gitu. Nanti kan teman-teman bisa baca-baca juga introduction dari beberapa artikel jurnal yang teman-teman cari gitu. Oh seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah metode ya atau metode. Dari metode ini saya yakin teman-teman sudah paham ya terkait metode ini, metode penelitian yang teman-teman ambil. Karena kita SPI ya, Sejarah Pembentukan Ekonomi Islam, kan temanya juga nggak jauh-jauh ya dari itu. Berarti kalau misalnya teman-teman meneliti tentang misalnya sejarah ya, misalnya sejarah Bani Umayyah atau enggak masa pemerintah misalnya Umar bin Khattab gitu kan, atau Abu Bakar As-Siddiq gitu kan, maka teman-teman bisa pakai penelitiannya metode analisis literatur review dengan telaah historis gitu. Jadi teman-teman mencari artikel-artikel jurnal yang terkait gitu kan, karena ya sejarah maka telaah historis gitu ya, kita pelajari dari historis ya, dari sejarah terdahulu itu. Insya Allah metode teman-teman coba paham ya terkait hal itu. Lalu juga selanjutnya adalah setelah metode, teman-teman menyusun metode, selanjutnya adalah result gitu ya, atau hasil dari topik yang teman-teman angkat gitu. Dari topik yang teman-teman teliti gitu kan, apa hasil yang teman-teman dapat gitu. Nah, sebenarnya nanti ya ditunjukkan, karena saya juga bingung menjelaskannya. Disesuaikan aja memang dari
teman-teman kan udah cari ya hasilnya kan pasti kan karena tadi metodenya dari telah historis artikel-artikel jurnal literatur review ya maka itulah yang nanti teman-teman tulis gitu kan oh ternyata gini ternyata saya mendapatkan hasil bahwasannya memang pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ternyata memang gemilang pada saat itu gitu kan kalau yang tadi Mbak Fitri jelasin kan sampai tidak ada yang mau menerima zakat gitu berarti kan sangat gemilang berarti kan terbukti ya dari hasilnya berarti terbukti bahwasanya memang pada saat itu memang masa kegemilangan gitu kan dari segi kebijakan ekonominya dan lain sebagainya. Nah lalu NTR adalah discussion gitu kan discussion atau conclusion maaf ya kalau misalnya agak ribut. Nah discussion ini isinya adalah gitu kan discussion dan conclusion ya. Sebentar. Nah, kalau di conclusion kan jelas ya kesimpulan. Kalau discussion itu lebih ke sebenarnya sama ya. Antara dua itu teman-teman bisa pakai conclusion aja, bisa pakai discussion and conclusion gitu. Tapi kalau dari yang saya buat kemarin, saya pakai kayak conclusion aja atau kesimpulan. Kesimpulan itu bukan kita bukan kita buat lagi pembahasan baru gitu, tapi ya langsung gitu ya, kesimpulan dari apa yang menjadi pembahasan teman-teman secara singkat gitu. Bukan panjang lagi karena ada beberapa yang mungkin saya juga dulu gitu ya conclusion tapi ternyata masih panjang gitu masih membahas gitu bukan menjadi kesimpulan gitu ya tapi nanti teman-teman bisa kita sama-sama belajar gitu ya untuk membuat conclusion yang memang benar-benar kesimpulan gitu yang menjadi kesimpulan atas pembahasan dari teman-teman angkat seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mengikuti ini ya strukturnya ini insya Allah lebih mudah gitu walaupun nggak yang mudah-mudah banget ya. Mungkin Mbak Fitri bisa yang gambar selanjutnya Mbak yang sebelumnya. Yang mana, Cak? Yang pertama, boleh yang pertama. Ini nanti kalau salah kamu bilang ya, yang anatomy paper. Iya, boleh. Sudah kelihatan teman-teman? Teman-teman udah terlihat belum ya share screen-nya di perangkat kalian? Masih di folder, Kak. Masih di folder. Saya juga masih di folder. Udah belum? Belum, Kak. Belum. Apa ya? Ya. Loading mungkin ya? Saya juga nggak tahu. Iya. Saya coba dari sini. Coba kelihatan nggak? Iya, alhamdulillah. Ya. Tuh. Sama ya ini juga anatomy paper-nya. Jadi ya begitu langkah-langkah atau step-stepnya gitu kan. Kalau misalnya bingung, ya memang pasti bingung ya kalau masih pertama tuh. Ya seperti itu ada introduction. Introduction-nya itu kan ya itu tadi yang saya bilang yang what is noun, what is unknown, sama dan bagaimana gitu kan kita menyelesaikannya. Terus metode, lalu hasil, lalu discussion and conclusion gitu. Bisa juga ditambah sebenarnya artikel jurnal itu kan susunannya mungkin beda-beda ya teman-teman. Ada yang di dalamnya setelah introduction ada tujuan pustaka gitu. Ada yang setelah conclusion ada saran gitu. Boleh gitu kan, maksudnya semuanya sama aja gitu kan, sama-sama buat artikel jurnal gitu. Tapi ya susunannya memang ada yang berbeda-beda seperti itu gitu. Ada juga yang disesuaikan dengan template-nya sendiri gitu ya, template dari jurnal yang teman-teman tuju itu ada juga gitu.
Nah, di gambar selanjutnya sebenarnya sama aja teman-teman. Mungkin gak usah dicari lagi nanti, agak lama. Sama introduction, method, result, sama discussion or conclusion gitu. Jadi ya begitu ya susunannya. Jadi nanti teman-teman bisa buat introduction dulu gitu. Introduction dari topik yang teman-teman sudah angkat. Lalu nanti bisa lanjut ke metodenya, gitu langsung ke resultnya. Gitu. Lalu akhirnya adalah discussion atau conclusion gitu. Gitu sih teman-teman kalau caranya gitu ya, step by step menyusun artikelnya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung gitu menyusunnya atau isinya gimana sih Kak atau bagaimana, bisa ditanyakan. Nah mungkin Kak Fitri bisa buka ini Kak yang PDF-nya, yang file PDF yang 482. 482. Teman-teman sudah Kelihatan nggak? belum Ini tampilannya gimana sih? kelihatan? PDF. Ya. Yang ini Kak, yang 482. Bentar ya. Iya. Masih di file ya? Mm-mm. Iya nggak sih? Iya, masih di file. Coba ya. Nah, udah. Kelihatan kan ya? Muncul. Teman-teman kelihatan kan? Ya. Nah, di situ kan ini ya, saya dan teman-teman kan buat itu ya artikel yang kemarin itu. Di situ ada introduction, setelah abstrak kayak introduction gitu. Nah, secara garis besar introduction saya tadi membahas yang saya bilang tadi gitu kan. Yang pertama membahas tentang kepemimpinan Islam kan, khilafah, masuk kepada Bani Umayyah gitu kan. Baru itu pada saat itu kita fokus kepada ya pembahasan yang memimpin adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Lalu akhirnya merinci kepada bahwasannya memang Umar bin Abdul Aziz itu berhasil menghantarkan Umayyah kepada puncak kegemilangan dengan kebijakan-kebijakannya, khususnya kebijakan ekonomi. Nah, jadi pendahuluannya itu seperti itu gitu kan. Introduction-nya, pengenalannya itu dari global mengerucut gitu. Yang akhirnya oh ini loh yang mau dibahas. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang membaca artikel kita nanti sebenarnya bisa diketahui ya dari membaca abstrak aja gitu. Nah, tapi kan ketika mau menyusun artikel kan pasti dia akan membaca ini ya secara mendalam ya, berarti dia akan membaca lagi introduction dan sebagainya. Nah, dari situ kelihatan oh ternyata penulis mau membahas ini gitu kan, membahas tentang masa kegemilangan Islam Umar bin Abdul Aziz yang fokusnya kepada kebijakan ekonomi gitu. Jadi dari introduction jelas alurnya seperti itu. Lalu turun ke bawah Kak, itu kan ada literatur review.
Nah, di literatur review kan tadi saya bilang ya, bisa menggunakan literatur review, bisa ada juga yang enggak gitu. Jadi ada yang isinya memang berbeda gitu, tapi sama aja gitu. Literatur review kan kajian pustaka ya. Membahas tentang ekonomi perspektif Islam gitu, sama sejarah perspektif Islam gitu. Nyambung dong karena memang itu yang dibahas gitu kan, sejarah sama ekonomi. Lalu turun ke bawah masuk kepada metode gitu kan, atau metode. Nah, ya, di metode itu di situ saya dan teman-teman menulis gitu kan, metodenya adalah analisis literatur yang menjelaskan ekonomi di masa Umayyah khususnya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pendekatannya yaitu pendekatan historis yang tujuannya untuk membuat rekonstruksi masa lampau yang akan disusun secara sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesikan bukti-bukti demi menemukan fakta. Nah, jadi itu yang digunakan dalam menyusun artikel ini, metode itu yang diambil gitu ya, setelah historis. Baru ada selanjutnya adalah result gitu kan, atau hasil yang didapatkan gitu. Bukti apa sih yang kita dapatkan? Bisa dimulai dari sejarah singkatnya, lalu masuk kepada perekonomiannya gitu kan, lalu masuk lagi ke kebijakan-kebijakannya yang menjadi fokus kita gitu kan. Kan kita bahas kebijakan ekonominya, ternyata kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Abdul Aziz itu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, lalu memperbaiki kezaliman ekonomi seperti itu, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara gitu, lalu mengatur keuangan negara, menerapkan manajemen zakat gitu. Nah, jadi itu menjadi hasil, kita temuin nih, ini aja nih, kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan, yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz terapkan gitu, yang akhirnya masuk kepada kegemilangan Islam gitu. Seperti itu teman-teman, yang nanti masuk akhirnya kepada ke conclusion ya, atau kesimpulannya apa. Seperti itu. Lalu terakhir referensi yang teman-teman sudah mencari ya di awal ya, yang teman-teman masukin Mendeley itu. Ya seperti itu sih teman-teman, kerangka atau menyusun artikelnya. Mungkin teman-teman ada yang bingung gitu kan, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan sekarang. Silakan pada rekan-rekan angkatan 2020. Ini 2020 semua ya? Ada yang dari angkatan lain nggak? Kayaknya 2020 semua sih, Kak. Iya. Ya, silakan ya. Jika ada yang mau ditanyakan. Ada, Kak. Ada? Belum ada, Kak. Belum ada. Berarti mungkin jelas ya. Semoga aja jelas ya kalau nggak ada pertanyaan gitu. Tapi kalau ada nanti nggak apa-apa, bisa japri aja gitu. Japri ke saya atau japri ke Abi Duha gitu ya teman-teman. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Kak Fitri. Terima kasih. Ya itu tadi ya, penjelasan mengenai penyusunan artikel. Nah, silahkan kepada teman-teman. Lanjut ke ini ya, lanjut ke tugas selanjutnya ya. Penyusunan artikel ya. Ya kan pertemuan 4 itu, pertemuan kemarin itu kan manajemen referensi. Resum ya, Cak ya? Iya, resum sama manajemen referensi ya, kayak Mendeley itu. Terus kemudian untuk pertemuan 4 ini, mulai menyusun artikel ya. Disegerakan ya, misalkan kalian mau ambil kepemimpinan sama kayak Ica ya, Abdul Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Ya silahkan gitu kan.
Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, anatomi paper itu seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dulu ya, pertemuan 4. Jika tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri saja ya. Dan memang tidak perlu berlama-lama ya. Saya menyampaikan demikian. Kalau di sini tuh nggak usah lama-lama. Kak, mau tanya. Iya, mau silahkan Rauda. Rauda kan Jadi yang tugas hari ini. Iya, Roda. Jadi tugas hari ini tuh buat artikel dari pendahuluan sampai daftar pustaka gitu. kalian udah ini kan, udah menentukan topik kan ya, minggu kemarin mungkin ya. Iya, iya udah disuruh tapi belum nemu. Oh gitu. Berarti aku kira udah nyampe abstrak ya kalian ya, maksudnya belum Iya, ya, udah. belum sampai ke penyusunan abstrak ya. Udah disuruh juga sama Abi buat abstrak. Di sini ada yang udah menyusun abstrak belum? Banyak. Udah, Kak. Nah, Sabrina ya. Itu langsung lanjut aja ya. Jadi kalau yang belum menyusun abstrak atau belum menentukan topik, segera, karena di pertemuan 4 ini udah mulai penyusunan artikel ya, Cak ya? Iya, Kak. Iya. By step ya. Bagi yang belum ke topik, penentuan topik ya ditentukan dulu topiknya gitu kan. Terus kemudian lanjut, dan baiknya lagi pertemuan depan udah sampai referensi ya, Cak ya. Iya, sebenarnya kalau referensi itu sebenarnya ngikut ke ini juga, ke menyusun artikel. Karena kan kalau teman-teman menggunakan Mendeley kan dia otomatis ya, bisa otomatis langsung ke referensi gitu. Tapi maksudnya ya pelan-pelan aja gitu. Maksudnya kalau misalnya, biasa kan kalau Abi itu, misalnya teman-teman mau ngajuin, Kak ini introduction-nya gitu. Bisa ini enggak Kak dilihatkan dulu atau apa, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung semua sampai selesai, sampai conclusion, sampai referensi, itu juga bagus gitu. Paling nanti tinggal Abi juga ya yang ini yang mau reaksi, ya, yang mana yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Tapi Ya itu ya, Rauda. Pertemuan sebelumnya harus diiniin ya, pertemuan pertamanya, pertemuan keduanya. Ya itu ya, Rauda. Jadi kalian udah mulai menyusun artikel yang masih kesulitan dalam menentukan topik, nanti bisa japri Kak Ica. Ya itu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita akhirin ya. Nah, mungkin itu ya. Cukup sekian ya pertemuan 4 sejarah pemikiran ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ya tugasnya ya. Jangan ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau bisa disegerakan ya segerakan gitu kan. Yang ditumpuk pertemuan 1 ditumpuk, pertemuan 2 ditumpuk, pertemuan 3 ditumpuk gitu. Nah, nanti kalian sendiri yang riweh, yang yang repot sendiri gitu nanti kalau misalkan di akhir UTS gitu kan. Nah, mungkin itu dulu. Mari kita tutup perkuliahan kita siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurangnya dari kami. Kami tutup. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.